Troposfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer yang pertama, terdekat, dan terendah ke permukaan bumi. Lapisan ini tempat terjadinya fenomena cuaca, iklim, dan fenomena alam lainnya. Di lapisan troposfer ini mengandung 80% gas atmosfer. Dan ketebalan troposfer ini di setiap daerah bervariasi. Seperti di daerah kutub yang ketebalannya 8-10 km dan di daerah ekuator atau khatulistiwa ketebalannya 16 km. Sekarang kita akan membahas fungsi dari troposfer. Troposfer fungsinya meliputi terjadinya cuaca, iklim, dan fenomena alam seperti hujan, angin, dan awan. Selain itu, troposfer juga berfungsi sebagai sumber oksigen bagi kehidupan makhluk hidup, melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet, dan sebagai tempat pesawat terbang untuk melaju. Pasti ciri-ciri dari troposfer. Ciri-ciri dari troposfer yang pertama adalah merupakan lapisan yang paling tipis yang ketebalannya hanya 12 km dari permukaan tanah. Yang kedua, ketinggian dari troposfer itu berbeda-beda di setiap daerah. Di daerah kutub, ketinggiannya hanya 8 km dan di daerah ekuator atau khatulistiwa ketebalannya 16 km. Yang ketiga, lapisan troposfer merupakan lapisan yang berkaitan langsung dengan permukaan bumi, tempat tinggal berbagai makhluk hidup dan tempat berlangsungnya berbagai fenomena alam, cuaca dan iklim seperti hujan, awan, dan pelangi. Yang keempat, di dalam lapisan troposfer ada lapisan bernama tropopause, yaitu lapisan yang berada di antara troposfer dan stratosfer. Yang kelima, setiap kenaikan 100 meter, suhunya akan meningkat sebesar 0,5 derajat Celcius sampai 0,6 derajat Celcius. 6. Di puncak troposfer mencapai suhu minus 100 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu lapisan atmosfer bagian stratosfer. Stratosfer adalah lapisan atmosfer yang terletak di antara 12 hingga 50 km, dibatasi oleh tropopause di bawah dan stratopause di atas. Udara stratosfer relatif kering dan stabil dengan suhu yang meningkat seiring dengan ketinggiannya. Stratosfer juga memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, adanya lapisan ozon. Stratosfer dikenal sebagai rumah bagi lapisan ozon. Yang kedua, perubahan suhu. Suhu di stratosfer cenderung meningkat. Yang ketiga, ada sirkulasi udara. Angin di stratosfer relatif. Yang keempat, ada tempat terbang pesawat. Sering digunakan untuk penerbangan karena udaranya yang stabil dan tekanan yang rendah. Dan juga stratosfer juga memiliki fungsinya. Yang pertama, menyerap fungsi UV. Berperan untuk menyerap radiasi UV berbahaya bagi makhluk hidup. Yang kedua ada menjaga suhu, menjaga keseimbangan di bumi. Yang ketiga ada melindungi dari radiasi UV, melindungi permukaan bumi dari paparan radiasi UV yang berlebihan. Keempat, tempat terbang pesawat menyediakan cocok untuk penerbangan pesawat. Adapun lapisan atmosfer yang ketiga yaitu mesosfer. Mesosfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di ketinggian 50-80 km. Nah, mesosfer ini memiliki ciri. Yang pertama itu suhu yang sangat dingin, yang kedua itu berada di antara stratosfer dan juga termosfer, yang ketiga itu kadar udara yang tipis. Nah, selanjutnya, mesosfer juga memiliki fungsi, yaitu untuk mencegah masuknya benda-benda dari luar angkasa menuju ke permukaan bumi. Nah, begini penjelasannya. Kenapa sih benda-benda dari luar angkasa itu bisa terbakar sebelum ke permukaan bumi? Jadi penjelasannya, benda-benda dari luar angkasa bergerak dengan kecepatan ribuan kilometer per jam. Lalu, saat sampai di mesosfer, benda-benda luar angkasa tersebut bergesekan dengan molekul-molekul udara yang ada di mesosfer. Nah, akibat dari gesekan tersebut, benda luar angkasa tersebut mengalami perubahan energi dari energi kinetik menjadi energi panas. Nah, oleh karena itulah mesosfer dapat membakar benda-benda luar angkasa hingga menjadi abu. Lapisan atmosfer yang keempat yaitu tentang termosfer. Apa itu termosfer?
Termosfer adalah lapisan atmosfer bumi yang terletak di atas mesosfer dan di bawah eksosfer, yang di antara ketinggian 80 sampai 1000 km. Lapisan ini juga dikenal karena suhunya yang tinggi dan dapat mengalami perubahan drastis akibat radiasi matahari dan aktivitas magnet bumi. Ciri-ciri lapisan termosfer adalah sebagai berikut. Lapisan termosfer ini berada di ketinggian 85 sampai 500 km. Lapisan ini juga sering disebut sebagai lapisan panas atau hot layer. Suhu udara yang ada di bagian atas lapisan ini bisa mencapai lebih dari 1000 suhu Celcius. Fungsi dari lapisan termosfer yaitu sebagai tempat terjadinya ionisasi dan penguraian gas akibat radiasi ultraviolet dan sinar X. Lapisan ini juga bisa berfungsi sebagai pemantul gelombang radio, sehingga bermanfaat bagi dunia komunikasi yang ada di dunia. Selanjutnya yaitu lapisan atmosfer bagian eksosfer. Eksosfer adalah lapisan bumi yang terletak paling luar. Pada lapisan ini terdapat refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteoritik. Cahaya matahari yang dipantulkan tersebut juga dikenal dengan cahaya zodiac. Eksosfer memiliki ciri-ciri unik seperti berada di ketinggian dari 400 km, memiliki kandungan gas yang sangat rendah dan suhu yang sangat rendah, bahkan sampai minus 57 derajat Celcius. Eksosfer juga berfungsi untuk 1. Peralihan menuju ruang angkasa, menjadi zona transisi di mana atom dan molekul dapat melarikan diri dari atmosfer bumi dan masuk ke dalam ruang angkasa. Yang kedua, merefleksikan cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteoritik yang dikenal sebagai cahaya zodiac. Yang ketiga, melindungi bumi dari benda langit sebagai perisai yang memecahkan benda-benda langit sebelum mereka mencapai permukaan bumi. Yang keempat, interaksi antar gas. Terjadinya interaksi antara gas-gas di luar angkasa. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama, suhu udara. Suhu udara adalah ukuran derajat panas atau dinginnya udara di suatu tempat dan waktu tertentu. Suhu udara diukur dengan menggunakan termometer dan biasanya dinyatakan dengan besaran Celcius atau Fahrenheit. Faktor yang mempengaruhi suhu udara yang pertama, radiasi matahari. Jumlah radiasi matahari yang diterima suatu daerah akan berpengaruh langsung pada suhu udara. Daerah yang menerima lebih banyak radiasi matahari seperti daerah tropis cenderung memiliki suhu yang lebih tinggi. Lalu faktor yang kedua, ketinggian. Semakin tinggi suatu tempat, semakin rendah suhu udaranya. Hal ini karena semakin tinggi ketinggian, semakin tipis lapisan atmosfer, sehingga panas matahari lebih mudah lepas keluar angkasa. Selanjutnya yang kedua yaitu angin. Angin adalah pergerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Angin dapat bergerak dalam berbagai macam arah dan kecepatan tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi. Seperti yang pertama, perbedaan tekanan udara. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara antara satu tempat dengan tempat lain. Udara bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah sehingga menciptakan aliran angin. Lalu faktor yang kedua, rotasi bumi atau efek Coriolis. Rotasi bumi membelokkan arah angin di belah utara, arah angin dibelokkan ke kanan, sedangkan di belahan selatan angin dibelokkan ke kiri. Efek Coriolis ini membuat angin yang berhembus dari daerah subtropis ke khatulistiwa menjadi angin pasat. Yang ketiga, ada tekanan udara. Tekanan udara adalah gaya yang diberikan oleh udara yang bekerja pada suatu ruas tertentu. Nah, faktor yang mempengaruhi tekanan udara adalah suhu udara. Ketika suhu udara rendah, maka tekanan udara akan tinggi. Sebaliknya, ketika suhu udara tinggi, maka tekanan udaranya akan rendah. Alat yang bisa kita pakai untuk mengetahui tekanan udara adalah barometer. Selanjutnya ada yang keempat yaitu kelembaban udara. Kelembaban udara adalah kadar uap air yang ada pada udara. Faktor yang dapat mempengaruhinya adalah suhu,
tekanan udara, pergerakan angin, vegetasi, dan lain-lain. Untuk mengukur kelembaban udara, maka kita bisa menggunakan hygrometer. Selanjutnya adalah hujan. Hujan adalah bentuk presipitas yang terjadi ketika air di atmosfer mengembun. Hujan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat, badai petir. Hujan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan air bagi tanaman, hewan, dan manusia. Selanjutnya awan. Awan adalah kumpulan tetesan air. Awan dapat terbentuk ketika udara yang lembab naik ke atmosfer dan mengalami pendinginan, sehingga menyebabkan uap air mengembun menjadi tetesan air. Ada beberapa jenis awan. Awan cirrostratus, yaitu awan tipis dan transparan. Awan cirrus, yaitu awan tinggi berbentuk seperti bulu. Awan cirrocumulus, yaitu awan kecil mengumpul yang tampak seperti bercak-bercak. Awan altocumulus, yaitu awan berlapis tebal dengan bentuk bulatan. Awan stratocumulus, yaitu awan rendah yang berbentuk gelembung dengan ruang yang kosong. Awan altostratus, yaitu awan tipis dengan penampilan membentang yang merata. Awan stratus, yaitu awan datar yang sering kali menutup langit. Awan nimbostratus, yaitu awan gelap tebal yang sering kali membawa hujan. Cumulus, yaitu awan berbentuk bulatan dengan tepi yang terlihat jelas dan biasanya menunjukkan cuaca baik. Cumulonimbus, yaitu awan tinggi berbentuk menara. Pemanasan global adalah suatu fenomena yang terjadi ketika suhu rata-rata permukaan bumi meningkat akibat adanya peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida CO2, metana CH4, dan nitrogen oksida N2O dapat menangkap panas dari matahari dan menyebabkan suhu bumi meningkat.